Ya, semangat pagi adik-adik. Salam top, salam matematika. Semoga kalian sehat selalu dan tetap semangat mengerjakan soal-soal matematika. Hari ini kita akan membahas soal-soal limit fungsi aljabar untuk persiapan penilaian akhir semester ganjil. Ya, langsung aja kita bahas soalnya. Soal nomor 1. Limit P mendekati Q. P akar P dikurang Q akar Q dengan berapa? Ya, dalam konteks ini berarti Q-nya dianggap sebagai konstanta, P-nya dianggap sebagai variabel. Ya, soal ini mudah diselesaikan dengan menggunakan konsep limit. Ya, coba kita tes apakah bentuknya 0/0 atau tidak, adik-adik ya. Jadi ganti P-nya dengan Q. Ini jadi Q akar Q dikurang dengan Q akar Q dibagi Q kurang Q. Ya, ternyata bentuknya 0/0. Kita gunakan turunan, adik-adik. Nah, tapi sebelumnya kita ubah dulu menjadi bentuk pangkat. Ya, jadi ini P pangkat berapa, adik-adik? P pangkat 1, P pangkat setengah. Berarti P pangkat 1/2. Ya, atau 3/2. Nah, demikian juga Q ya pangkat 3/2. Ya, berarti di sini P dikurang Q. Bentuknya ini 0/0. Ya, kita pakai turunan, Dede. Dengan menganggap P-nya sebagai variabel, Q-nya sebagai konstanta. Limit P mendekati Q. Ya, turunan dari P pangkat 3/2, yaitu 3/2 P pangkat 3/2 kurang 1. Jadi setengah, adik-adik ya. Ya, dikurangi Q pangkat 3/2 turunannya 0. Karena Q itu adalah suatu konstanta. Ya, turunan dari P adalah 1, turunan dari Q adalah 0. Nah, selanjutnya kita ganti P-nya dengan Q. 3/2 terus Q pangkat setengah. Nah, ini boleh ditulis 3/2 akar Q. Nah, jadi jawabannya adalah yang D. Ya, soal berikutnya. Limit X mendekati 8, 2X akar X dikurang 32 akar 2. Ya, dibagi 3 akar X dikurang 6. Hasilnya berapa? Ya, kita tes adik-adik apakah bentuk limit ini 0/0 atau tidak. Yuk kita tes. Ini jadi apa? 2 kali 8 akar 8 dikurang 32 akar 2. Dibagi dengan 3 akar 8 dikurang 6. Nah, berarti ini 16 kali akar 8. Nah, akar 8 itu 2 akar 2. Ya, ini 32 akar 2. Ya, ini 3 kali 2 akar 2 dikurang 6. Ini 32 akar 2 dikurang 32 akar 2. Dibagi 6 akar 2 dikurang 6. Nah, yang atas 0, yang bawah ternyata tidak 0. Ya, jadi kalau begitu hasil limitnya berapa, Dede? Iya, hasilnya adalah 0. Nah, di sini di pilihannya tidak ada ya. Jadi jawabannya adalah F, yaitu 0. Soal nomor 3. Limit H mendekati 0 dengan fungsi H dibagi akar pangkat 3 dari 27 tambah H dikurang 3. Ya, kita tes adik-adik. Yang atas pasti 0 nih ya. Yang bawah akar pangkat 3, 27 ditambah 0. Nah, ini ganti dengan 0 ya. Berarti 27 lalu dikurang 3. Ya, 0 per akar pangkat 3 dari 27, 3 ya. Nah, ternyata bentuknya 0/0. Maka kita gunakan cara turunan ya. Cara turunan itu sangat gampang. Nah, cuman kita ubah dulu bentuknya menjadi bentuk pangkat. H mendekati 0, ini H dibagi 27 ditambah H pangkat 1/3 dikurang 3. Ya, saatnya kita lakukan turunan. Maka jadinya 1 dibagi ya 1/3 27 ditambah H
Ya, pangkatnya dikurang 1, jadi sepertiga dikurang 1 jadi min 2/3 gitu ya. Nah, kali turunan di dalamnya. Turunan dari 27 ditambah H. Ya, kali 1 ya. Dikurang turunan dari 3 ini. 3 turunannya 0. Nah, selanjutnya kita ganti hanya dengan 0. Ya, jadi 1 per sepertiga 27 ditambah 0. Nah, ini hanya 0 jadi ya, hanya 0. Berarti ini pangkat min 2/3. Ya, min 2/3. Ya, kita sederhanakan. Ini 1 dibagi sepertiga dapat 3. 27 pangkat negatif berarti 27 pangkat 2/3. Gitu, Dede. Ya, selanjutnya ini 3 kali 27-nya 3 pangkat 3, lalu pangkat 2/3. Ya, jadinya 3 kali 3 pangkat 3 kali 2/3. Nah, 3-nya coret aja ya. Nah, sehingga jadinya 3 kali 3 pangkat 2. 3 pangkat 2, 9. Maka hasilnya adalah 27. Ya, jawabannya adalah yang D. Soal nomor 4. Limit X mendekati 1. Ya, 6 dibagi akar 2 ditambah X dikurang 2 akar 3 dibagi 1 dikurang akar pangkat 3 dari X. Ya, kita tes dulu adik-adik apakah bentuknya 0 per 0. 6 dibagi akar 3 ya. X-nya diganti dengan 1 ya. Dikurang 2 akar 3. Nah, dibagi dengan 1 dikurang akar pangkat 3 dari 1. Ya, ini dirasionalkan ya. Bentuk ini kalau kita rasionalkan dapatlah dia, ini minus ya. 6 akar 3 per 3 dikurang 2 akar 3. Ya, 1 kurang 1. Nah, atas ini bentuknya 0 ya. Bawah juga 0. Nah, kalau bentuknya 0 per 0, kita gunakan turunan. Ya, tapi ini limitnya kita ubah dulu ke bentuk pangkat. Ya, berarti ini 6, 2 ditambah X pangkat min setengah. Gitu ya. Nah, 2 akar 3. Dibagi 1 dikurang X pangkat sepertiga. Ya, saatnya kita lakukan turunan. X mendekati 1. Ya, 6-nya dikali dengan setengah. Adik-adik ya. Berarti min 3. 2 ditambah X. Nah, terus pangkatnya dikurang 1. Ya, min setengah kurang 1 jadi min 3/2. Nah, terus kali turunan dari 2 ditambah X. Turunan di dalam kurung. Kali 1 ya. Nah, dikurangi dengan turunan dari 2 akar 3 ya. 2 akar 3 ini merupakan konstanta. Jadi turunannya 0. Dibagi dengan ya 1 turunannya 0. X pangkat sepertiga turunannya sepertiga X pangkat min 2/3. Nah, selanjutnya ganti X-nya dengan 1. Min 3, 2 ditambah 1 pangkat min 3/2 dibagi dengan min sepertiga kali 1 pangkat min 2/3. Ya, min 3 bagi sepertiga jadi dapat 9 ya. Nah, ini 3 pangkat min 3/2 ya. 1 pangkat min 2/3 tetap 1 ya, karena 1 pangkat berapapun hasilnya adalah 1. Ya, ini kita teruskan jadi 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat min 3/2. Ya, ini ditambahkan maka dapat berapa, Dedek? 3 pangkat berapa? 3 pangkat setengah ya. Ya, jadi jawabannya adalah akar 3. Nah, di sini akar 3 adanya di pilihan yang D. Nah, ini dia ya. Oke, lanjut lagi ya. Nomor 5 ya. Ya, limit X mendekati 1, AX ditambah B dikurang akar X dibagi X kurang 1 sama dengan 3/2. Maka nilai A min B sama dengan berapa? Ya, kita lihat penyebutnya adik-adik. Ini kalau penyebutnya kita ganti X-nya dengan 1, maka jadi 1 kurang 1 sama dengan 0. Nah, karena penyebutnya 0, maka pembilangnya ini juga harus 0. Gitu ya. Nah, jadi A kali 1 ditambah B dikurang akar 1 hasilnya harus 0 juga.
Berarti ini A tambah B sama dengan 1. Nah, karena bentuknya 0 per 0, maka kita menggunakan turunan. Ya. Oke, tahap 1, tahap 2 kita gunakan turunan. Kita ubah dulu menjadi bentuk pangkat ya. AX ditambah B, X pangkat setengah dibagi dengan X kurang 1. Hasilnya 3 per 2. Ya, limit X mendekati 1. Turunan dari AX adalah A, turunan dari B adalah 0, turunan dari X pangkat setengah adalah setengah X pangkat min setengah. Ya, dibagi dengan turunan dari X adalah 1, turunan 1 adalah 0. Ya, hasilnya adalah 3 per 2. Nah, selanjutnya ganti X-nya dengan 1. Berarti A dikurang setengah kali 1 pangkat min setengah. Ya, sama dengan 3 per 2. Ya, kita lanjutkan di sini. A dikurang setengah, ya, ini 1 pangkat berapapun hasilnya tetap 1. Nah, sehingga ini setengah kali 1 sama dengan 3 per 2. Sehingga A-nya sama dengan 3 per 2 ditambah setengah. Ya, jadi hasilnya adalah 2, 4 per 2, 2 ya. Untuk mencari B, kita masukkan A sama dengan 2 ke A tambah B sama dengan 1. 2 tambah B sama dengan 1, maka B-nya sama dengan min 1. Ya, sudah dapat B-nya min 1. Selanjutnya kita masuk ke pertanyaan, yaitu A kurang B. Ya, A kurang B berarti masukkan A-nya, berapa adik? 2. Dikurang min 1, maka dapat jawabannya 3. Ya, sehingga jawabannya adalah yang A. Ya, soal nomor 6. Ya, mirip seperti tadi ya. Kita tes penyebutnya ya. Penyebutnya kita ganti X-nya dengan 3. 3 kurang 3 sama dengan 0. Nah, penyebutnya 0, maka pembilangnya juga harus 0. Ya, ganti X-nya dengan 3 ya. 3 kuadrat ditambah A kali 3 ditambah B, hasilnya harus 0. Berarti ini dapat 3A ditambah B sama dengan min 9. Nah, karena bentuknya 0 per 0, kita boleh menggunakan turunan. X mendekati 3 ya. Nah, saya tulis dulu X kuadrat ditambah AX ditambah B dibagi X min 3 sama dengan 2. Ya, saatnya kita lakukan turunan. Turunan dari pembilang adalah 2X ditambah A, ya, ditambah 0. Turunan dari penyebut adalah 1 dikurang 0. Ya, hasilnya 2. Selanjutnya ganti X dengan 3, maka didapat 2 kali 3 ditambah A sama dengan 2, maka A-nya sama dengan min 4. Ya, selanjutnya masukkan nilai A ke sini ya, ke persamaan 3A ditambah B sama dengan min 9. Ya, 3 kali min 4 ditambah B sama dengan min 9. Nah, ini min 12 pindah ke kanan, maka 12 kurang 9. Jadi B-nya sama dengan 3. Nah, selanjutnya kita cari yang ditanyakan, yaitu A ditambah B. Ya, A tambah B, tinggal masukkan nilai A-nya min 4, B-nya adalah 3. Maka jawabannya adalah min 1. Nah, min 1 ini ada di pilihan yang D. Ya, demikianlah pembahasan limit pada bagian yang pertama ini. Jika kalian menyukai video ini, silakan tekan tombol like, tinggalkan komentar, dan subscribe supaya tetap terhubung dengan channel saya. Ya, dan yang terpenting adalah share video ini kepada teman-teman kalian, sehingga teman-teman kalian juga mendapatkan manfaat. Ya, untuk soal-soal yang lainnya, kalian bisa lihat di playlist yang sudah disediakan oleh YouTube. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya.